Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TW. Kalau saya mendengar kata Rocky Gerung, itu saya seperti melihat roti gulung. Tapi perbedaannya gini, kalau roti gulung itu saya gemes, ingin menggigitnya, ingin memakannya. Tapi kalau Rocky Gerung itu pengennya saya gigit kemudian saya buang ke sungai. Seperti itu. Karena orang yang katanya berpendidikan, yang katanya mengajar, yang katanya dosen, yang pendidikannya tinggi, pandai berdebat, kemudian tidak bisa terkalahkan katanya, cuman mengandalkan kata-kata yang itu cuma diucapkan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya, bahasa kasarnya saya sering mendengar kata-kata tersebut itu di jalan-jalan ataupun di daerah-daerah yang di situ minim pendidikan, seperti itu. Atau di tempat-tempat yang memang di situ nggak ada pendidikannya. Saya kelihatannya cuma mendengar di kata-kata bodoh, kata-kata yang menjelek-jelekkan, kata-kata kasar seperti itu ya di tempat-tempat seperti itu. Apakah Rocky termasuk bagian dari mereka yang dimanfaatkan oleh kubu oposisi dengan mengandalkan kepiawaiannya berbicara? Mungkin juga seperti itu bisa dikatakan. Kalau dikatakan marah dengan perkataan Rocky Gerung, ya marah. Marah dalam artian orang yang selama ini sudah berjuang di negara ini dengan visinya yang sangat besar untuk Indonesia, tapi oleh si Rocky Gerung, orang yang secuil ya kukunya saja dibandingkan Jokowi, atau kalau dibandingkan Jokowi itu adalah bagian kaki paling rendahnya, itu kalau Jokowi paling atas. Jadi itu nggak ada apa-apanya. Makanya perkataan kemarin ya Rocky Gerung dengan menyatakan uh, BT itu ya, itu menggambarkan, saya kira menggambarkan kehidupannya. Saya kira menggambarkan ya otaknya isinya seperti itu saja, dalam artian seperti itu. Yang kemarin mengatakan dungu ya itu otaknya seperti itu yang ada di otaknya. Karena ya apa? Rocky Gerung satu nggak punya agama, yang kedua dengan nggak punya agama berarti dia nggak punya etika. Karena nggak dipelajari ilmu-ilmu akhlak, dalam berdebat pun tidak dipelajari tentang akhlak, bagaimana akhlak ya terhadap orang lawan debat. Karena kita bisa melihat ya di setiap debat-debat si Roti Gulung ini ya, itu selalu mengatakan atau meremehkan lawan bicaranya dengan kata-kata yang kasar, dungu lah seperti itu. Apalagi selama ini ya sudah melecehkan uh, Presiden Jokowi dengan kata-kata yang ya kurang lebih sama seperti itu. Cuman yang terakhir itu kemarin sangat menyakitkan banget dengan perkataan seperti itu. Kalau kita bandingkan Roti Gulung atau Rocky Gerung ini dengan Jokowi ya tidak ada apa-apanya. Apa uh, andil Roti Gulung atau Rocky Gerung ini di dunia di Indonesia lah apa ya? Kalau Jokowi bukanlah sebagai seorang presiden, saya pikir manfaat yang diberikan Jokowi terhadap negara ini, terhadap masyarakat Indonesia ini lebih sangat jauh sekali daripada Roti Gerung ini. Ya, sebelum menjabat sebagai wali kota pun Presiden Jokowi ini beranjak dari masyarakat atau rakyat yang sederhana, biasa-biasa saja, bahkan pernah hidup di uh, lingkungan di mana di situ di pinggir sungai ya, dan perjuangannya sangat tinggi ya, perjuangan hidupnya sampai bisa
membuat perusahaan mebel, dan itu bisa memakmurkan masyarakat atau memberikan lapangan kerja minimal lah kepada masyarakat. Itu kalau kita bandingkan dulu saja dengan roti gulung ini ya. Jadi ya tidak ada apa-apanya. Roti gulung, roti gerung ini cuma mengandalkan omongan-omongannya yang berbisa seperti itu, tanpa saya pikir andilnya apa. Cuman ya dari sini roti gerung ini mengambil pangsa pasar sebagai eh, seorang yang namanya oposisi, yang dia katakan oposisi katanya, karena di negara demokrasi ini butuh yang namanya oposisi. Oke, di negara demokrasi sebagai penyeimbang, tapi di Indonesia ini itu masih mengandalkan adab ketimuran, di mana di situ unggah-ungguh itu yang paling utama, unggah-ungguh itu yang masih dikedepankan. Karena ketika ini mau sudah hilang dari Indonesia, maka wajah Indonesia sendiri selain ramah tamahnya, unggah-ungguhnya, maka adab ketimuran Indonesia akan hilang. Dan apa yang sudah Rocky katakan, apa yang sudah Rocky Gerung ini lakukan selama ini, saya pikir kalau dia berpandangan terhadap masalah demokrasi, jauh rasanya. Dan itu bukan demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia. Kalau mengaca masalah, kalau ingin menjadi seorang oposisi, ya, oke, oposisi itu sudah ada sebenarnya posisi itu, yaitu penyeimbangnya adalah DPR. DPR yang menjaga pemerintahan ini, mengawasi pemerintahan ini, cukup sudah di situ dengan adanya DPR. Dan ketika ada Rocky Gerung ini, malah cuman akan membuat kisruh dan ya menimbulkan suatu perpecahan lagi, saya kira. Karena apa? Dengan omongan-omongannya ini sangat berbisa sekali, karena orang ini sangat pandai sekali ya, memprovokasi dengan perkataan-perkataan yang jeleknya. Bahkan ini di kubu-kubu oposisi ini sangat mendewakan sekali Rocky Gerung, dengan diundang-undang ke pengajian, menjadi ustadz seperti itu ya. Itu kan kelewat. Padahal apa? Demi politik semuanya. Padahal Rocky Gerung ini agamanya tidak jelas, Kristen juga tidak jelas, apalagi Islam. Itu diundang ya, diundang di dalam sebuah pengajian, mengisi pengajian. Itu apa enggak beres otak-otak mereka itu, karena sebuah kepentingan politik saja. Dan perkataan terakhir Rocky Gerung dengan menyebut seperti itu adalah menurut saya sangat offset sekali. Dan ini perlu adanya peringatan yang keras terhadap Rocky Gerung, apalagi mayoritas masyarakat Indonesia ini 90% itu puas dan mendukung kinerja Presiden Indonesia Jokowi. Dan Rocky Gerung cuma memanfaatkan celah dari oposisi ini agak, dan itu tidak banyak orang memang dari oposisi ini, cuman baratnya berapa persen, 10%, 15% dari kepuasan masyarakat Indonesia. Dan itu Rocky Gerung memanfaatkan ini untuk biar Rocky Gerung ini tenar, biar Rocky Gerung ini bisa makan seperti itu. Makanya perkataan-perkataan yang sejak dulu ya setiap debat mengatakan seperti itu, dungu, kemudian goblok, kemudian yang terakhir sangat offset seperti ini, yang mengatakan Presiden Jokowi ini tidak paham demokrasi, itu sangat
ya itu cuman perkataan atau kata-kata yang diucapkan oleh orang yang bodoh tetapi ingin kelihatan pintar. Karena orang yang pandai, pintar itu, saya tidak pernah mendengar orang pandai, pintar yang mengatakan kata-kata yang uh, kecil, kata-kata yang hina seperti itu ya. Dan itu cuma diucapkan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sakit hati seperti itu ya. Ya. Karena apa? Bila mengatakan Presiden Jokowi dengan mengubah, dengan memberikan apa yang namanya tafsiran-tafsiran ataupun pendapat-pendapatnya tentang apa yang dilakukan Presiden Jokowi tidak ada benarnya selama ini, ya kan? Kita bisa melihat ya, apa yang dikerjakan Jokowi ini itu begitu besarnya untuk Indonesia. Dan apa yang dikerjakan Rocky Gerung itu begitu kecilnya di Indonesia dan tidak ada apa-apanya. Dan terus kalau dibandingkan, ya nggak ada apa-apanya. Makanya Jokowi dalam wawancara terakhir mengatakan ya bahwa ini hal kecil, saya mau bekerja saja. Ya memang ini hal kecil ya, ini sesuatu hal yang kecil dan tidak level kalau Jokowi ini menanggapi hal-hal seperti ini. Seperti kasus sebelumnya terkait masalah ijazah palsu, itu hal kecil yang memang tidak perlu ditanggapi. Terlalu remeh seorang presiden menanggapi seperti ini. Terlalu remeh Presiden Jokowi menanggapi si roti gulung yang selama ini berkuar-kuar ya, selama ini mengatakan sok pintar, karena sebenarnya roti gulung ini tidak bisa apa-apa. Ya nikah aja enggak, apalagi ngurus rumah tangga. Ngurus rumah tangga aja enggak bisa, mau ngurus ya, ya saya menghormati yang memang yang bisa roti gulung lakukan, ya itu cuman itu ya, cuman itu berkuar-kuar, dan ini disukai ya, disukai oleh kubu-kubu oposisi, kubu dalam dunia politik ya, pasti disukai kubu oposisi yang memanfaatkan. Dan saya pikir roti gulung ini juga korban dari oposisi. Apa untuk dirinya, apa manfaatnya roti gulung ini ya, seperti itu. Benar apa yang dikatakan Jokowi, ini hal yang terlalu kecil untuk di apa semacam ditanggapi oleh presiden sendiri. Tapi tafsiran yang lain saya mengatakan, bisa dikatakan bahwa dengan Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut kecil, itu berarti silahkan orang-orang yang mendukung Jokowi ini bisa menyelesaikan ini, dan tidak perlu Jokowi mengadu untuk delik aduan segalanya ya, karena ini bisa diproses. Kalau ini adalah delik aduan yang bisa diproses hanya karena orang yang dihina itu adalah orang tersebut sendiri yang melaporkan. Cukup kalau itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum, hukum sosial ya, yang akan diterima Rocky Gerung. Saya pikir seperti itu. Semoga ya roti gulung yang usianya di atasnya Jokowi, tapi saya pikir dia masih kecil gitu loh, masih kecil dan belum bisa apa-apa untuk negara ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.